Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Putri Adinisi dan rekan saya Neng Intan Lestari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu ada penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia, dan yang kedua yaitu ada sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan di sektor publik dan bisnis. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Neng Intan Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Manajemen pelayanan swasta dan manajemen pelayanan publik. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Keppan/7/2003, pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fundamental yang harus diemban pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN atau BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang publik. Konsep pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyedia pelayanan, lalu yang kedua penerima pelayanan. Karakteristik pelayanan publik yang membedakan dari pelayanan swasta yaitu yang pertama, sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang tidak nyata. Lalu yang kedua, selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan sebuah jalinan sistem yang berskala regional atau bahkan nasional. Lalu yang ketiga, pelanggan internal cukup menonjol sebagai akibat dari tatanan pemerintah yang cenderung birokratis. Lalu yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Lalu yang kelima, masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tidak langsung yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Lalu yang keenam, tujuan terakhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Penentuan harga pelayanan publik. Dalam penentuan kebijakan penetapan harga barang dan jasa ternyata tidak lepas dari proses politik. Karena pemerintah memiliki andil yang besar dalam penentuannya, proses politik diperlukan dalam menentukan yang pertama, berapa jumlah barang publik yang harus disediakan. Yang kedua, bagaimana implikasinya terhadap distribusi yang akan menjadi tanggung jawab para individu. Harga pelayanan publik, pemerintah mempertimbangkan beberapa tujuan terkait dengan penyediaan barang atau jasanya, yaitu yang pertama, dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua, dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Lalu yang ketiga, diberikan secara gratis kepada konsumen. Mardiasmo menyebutkan bahwa pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Macam-macam pelayanan publik yang bisa dibebankan pada tarif pelayanan yaitu yang pertama menyediakan air bersih, lalu yang kedua kendaraan umum, lalu yang ketiga pengiriman dan komunikasi, lalu yang keempat energi serta listrik, lalu yang kelima fasilitas liburan dalam perumahan masyarakat, lalu yang keenam fasilitas pendidikan, lalu yang ketujuh jalan tol, lalu yang ke-8 pengaliran, lalu yang ke-9 damkar, lalu yang ke-10 pelayanan kesehatan, lalu yang ke-11 pengelolaan buangan sampah. Dasar pembebanan tarif pelayanan pada sektor swasta. Perusahaan dalam menetapkan harga suatu produk atau jasa ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal perusahaan, lalu yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tujuan pemasaran perusahaan. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas,
mengatasi persaingan, melakukan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Lalu yang kedua, rencana gabungan pemasaran. Harga perolehan dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Lalu yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat pasar perusahaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, maupun onopologi, atau faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. Lalu yang kedua, persaingan menentukan harga. Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga itu tergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya ada 4 jenis pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan murni, yang kedua pasar persaingan monopoli, yang ketiga pasar persaingan oligopoli, dan yang keempat pasar monopoli murni. Dalam strategi harga, terdapat alternatif untuk menentukan harga adalah dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variabel yang didasari atas besarnya konsumsi. Dengan patchwork tarif, pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Harga pelayanan didasarkan pada biaya peluang atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas margin cost. Seperti tarif mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau license fee. Penentuan tarif ini juga harus mempertimbangkan opportunity cost untuk staff, kelengkapan, opportunity cost of capital, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Dalam menentukan harga pelayanan publik juga harus diatur konsep difference cost purpose, yaitu membedakan biaya untuk pelayanan yang berbeda. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam penjelasan lebih detail tentang kebijakan dan pengaturan mengenai pelayanan publik. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama, tupas tarif. Banyaknya kebutuhan publik, contohnya tarif pelayanan listrik, diambil dengan two-part tarif, ialah fixed charge untuk melingkupi biaya overhead dan biaya prasarana atau variable charge yang bersumber dari jumlah pemakaian. Lalu yang kedua, pickload tarif atau pelayanan publik dipungut. Biaya pelayanan publik diambil bersumber pada tarif tertinggi. Namun pada tarif ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu adanya beban tinggi, memerlukannya volume tambahan. Pada periode waktu puncak tarif tertinggi harus menunjukkan finger marginal cost. Lalu yang ketiga, diskriminasi harga. Dengan kebijakan penerapan harga dilakukan untuk mengontrol keadilan ekuitas. Setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda-beda, maka akan memiliki pola. Kebijakan perbedaan harga diberikan untuk mencegah orang kaya mengkonsumsi hal yang bertujuan orang yang tidak mampu atau miskin. Lalu yang keempat, full cost recover. Biaya pelayanan yang hanya diakui pendapatannya pada saat pembeli telah membayar secara penuh total biaya. Penerapan harga tersebut dilakukan untuk pendapatan yang tidak pasti dan melihat kekuatan publik untuk membayar. Lalu yang terakhir, harga di atas marginal cost. Pada menetapkan harga, perusahaan dapat menentukan harga di atas marginal cost yang hanya menghitung biaya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Di sini ada teoritis dalam sistem reward dan punishment. Yang pertama ada sistem pengukuran kinerja.
Menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu kinerja publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukuran finansial dan non-finansial. Kegunaan pengukuran kinerja sektor publik yaitu berguna untuk membantu sistem pemerintahan karena dengan adanya pengukuran kinerja bisa membantu pemerintahan berfokus akan tujuan dan sasaran program unit kinerja, mengalokasikan sumber daya, dan membuat keputusan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Tujuannya yaitu yang pertama, menggunakan rencana dengan baik, yang kedua, menyamakan pengukuran kinerja secara finansial, yang ketiga, membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah dan tekad untuk mencapai goal congruence, dan yang keempat ada sebagai alat untuk mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif yang rasional. Dan manfaatnya diantaranya adalah 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang telah disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu dalam proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Dilakukan secara objektif dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada reward dan punishment. Menurut Anthony dan Govindarajan mengatakan bahwa reward yang disebut positive incentive adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya. Sedangkan punishment yang dapat disebut negative incentive ialah perilaku yang dapat menurunkan kepuasan dari kebutuhan setiap individu. Punishment adalah salah satu resiko yang diberikan perusahaan kepada pegawainya agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa reward itu bisa merupakan misalnya kita sudah mendapatkan achievement gitu kan. Nah, dari perusahaan ini memberikan suatu penghargaan atas hasil kerja yang telah kita berikan kepada perusahaan, baik itu kenaikan gaji ataupun dan lainnya. Sedangkan punishment itu seperti peringatan untuk kita. Misalnya kita sering telat datang kantor, jadi diperingati oleh perusahaan, biasanya HRD menegur kita agar tidak telat lagi ataupun dikasih sedikit punishment berupa misalnya potongan gaji gitu kan ya, biasanya ya seperti itu. Selanjutnya ada teori pengharapan. Menurut Gudono, ada 3 faktor dalam motivasi. Adalah yang pertama, harapan mengenai hubungan antara usaha atau effort dan kinerja atau performance. Penambahan usaha akan meningkatkan kinerja. Dan yang kedua, ada persepsi hubungan antara kinerja dan hasil ataupun outcome. Dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau outcome dan ataupun reward, termasuk unsur instrumentality. Dan yang ketiga, ada nilai daya tarik hadiah ataupun outcome atau reward tersebut bagi seseorang ataupun unsur valence. Oke, selanjutnya ada teori penguatan. Menurut Gudono terdapat 4 macam konsekuensi kegiatan, yaitu yang pertama ada positive reinforcement, yaitu tindakan yang dilakukan dengan diharapkan menimbulkan konsekuensi yang menyenangkan. Misalnya seperti yang sudah saya katakan tadi, misalnya gaji akan dinaikkan apabila seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, ataupun dia menyelesaikan proyek yang ditugaskan oleh atasannya dengan baik. Nah, selanjutnya ada negative reinforcement,
ini tuh kebalikan dari positifnya reinforcement ya. Jadi negatif reinforcement itu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hal yang sifatnya tidak nyaman untuk pelaku. Misalnya seperti tadi kasus datang terlambat akan dikenakan sanksi, yaitu potongan gaji dari uang harian misalnya. Ataupun seperti ini, misalnya seorang pegawai mempunyai sifat yang kurang nyaman, kurang baik gitu kan. Nah, si karyawan ini akan dipindahkan tempat kerjanya, misalnya di bagian mana gitu. Nah, jadi memberikan efek supaya dia tuh sadar bahwa dia tuh tidak seharusnya seperti itu gitu. Jadi apabila sifat dia sudah berubah, maka dia akan dikembalikan ke tempatnya atau bagiannya seperti semula. Jadi supaya ada efek jera mungkin ya gitu. Dan yang ketiga yaitu ada hukuman. Hukuman ini atau punishment yaitu cara yang dilakukan untuk mengurangi perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara diberikan konsekuensi hukuman kepada pelaku. Misalnya seperti tadi ada yang datang terlambat sering gitu kan. Nah, maka oleh atasannya itu pekerjaannya tuh ditambah agar suatu saat nanti tuh dia tuh mikir, oh ini mungkin karena saya datang terlambat jadi pekerjaan saya kok ditambah gitu kan, supaya dia tuh tidak mengulangi lagi telatnya itu. Dan yang keempat adalah ada extinction, yaitu cara yang dilakukan untuk menghilangkan atau melemahkan perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat dilakukan dengan cara mengabaikan perbuatan pelaku sehingga tidak akan mengulangi kembali. Contohnya, apabila ada seorang pegawai yang terlalu sering menelpon atasannya untuk menanyakan perihal pekerjaan gitu kan. Nah, jadi pada suatu ketika misalnya dia akan menanyakan pekerjaannya lagi kepada atasannya, tapi atasannya itu mengabaikannya supaya dia tuh berpikir sendiri untuk mengatasi masalahnya itu. Selanjutnya ada teori keagenan. Menurut Anthony dan Govindran, konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam Gudono, teori keagenan menimbulkan dua masalah, yaitu principal agent problem dan agency problem. Principal agent problem yang biasa disebut agency dilema ialah konflik yang muncul karena agen melakukan hal yang menguntungkan untuk diri sendiri dan menimbulkan kerugian pada prinsipal yang akan munculnya agensi teori. Sedangkan agency problem terjadi apabila agen sadar mempunyai keunggulan informasi namun tidak melengkapi perjanjian yang telah disepakatinya dengan prinsipal. Oke, selanjutnya ada konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Hal-hal yang membedakan antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor bisnis yaitu yang pertama ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik yaitu tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Sedangkan pada organisasi bisnis, manajemennya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Dapat dilihat berdasarkan rasio yang berasal dari laporan keuangannya. Lalu yang kedua ada output yang dihasilkan pada organisasi. Pada organisasi sektor publik, output yang dihasilkan pada organisasi ini merupakan barang tidak berwujud atau bukan barang berbentuk tetapi berupa pelayanan. Sedangkan pada sektor bisnis, output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan pemanufakturan, contohnya tekstil, bahan kimia, makanan, dan otomotif. Lalu yang ketiga ada perbedaan antara hasil input serta output. Pada konsep akuntansi, pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pertanggungjawaban ataupun responsibility centers. Hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang merupakan pusat biaya teknik dan engineer cost centers dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada operasi berdasarkan operasi pasar. Pada organisasi sektor publik tidak bekerja berdasarkan pasar persaingan sempurna, maka semua output yang dihasilkan berada di pasar secara bersaing. Sehingga diperlukan instrumen pengganti dalam operasi pasar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang memiliki perbandingan independen.
Lalu yang kelima ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada organisasi sektor publik tidak seluas organisasi sektor Untuk kepuasan pelanggan pada organisasi sektor bisnis tidak seluas dengan organisasi sektor publik. Karena pada sektor publik, kepuasan yang diperhatikan adalah kepuasan masyarakat. Lalu yang keenam ada jenis agensi atau badan pemerintah. Jenis agensi atau badan pemerintah ini bergantung pada fungsinya, yaitu agensi atau badan yang menyediakan jasa ke publik dan memaksa sumber daya atau tindakan dari publik. Selain itu, organisasi bisnis mempunyai kinerja sebagai kendali dan standar utama. Lalu selanjutnya ada perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Menurut Dixit, moral hazard adalah pemikiran yang paling banyak digunakan dalam pemikiran insentif sektor publik dan meluas ke konteks multitask, multi-period, dan multi-principle. Hal tersebut mungkin tidak terjadi pada agen di sektor publik. Variasi-variasi ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan di antara agen sektor publik dengan agen di sektor bisnis. Hal ini karena adanya fitur spesial milik agen sektor publik. Beberapa fitur spesial tersebut seperti multisiplitas dimensi tugas dan stakeholder, dan seringnya terjadi konflik kepentingan tentang tujuan dan sarana serta tingkatan manajemen dan pekerjaan garis depan. Selain itu, bahwa agen sektor publik tidak sesuai dengan insentif berbasis kompetisi ataupun kinerja, karena akan menghasilkan efek menguntungkan dalam sejumlah dimensi dan reaksi disfungsional dalam dimensi lainnya ataupun dari prinsip lainnya. Oke, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.